Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Waalaikumsalam. terhormat kepada Bapak Ilham Bahtiar selaku perwakilan pengurus pusat RJI, dan yang terhormat kepada Bapak Hartoto MPD dari Universitas Negeri Makassar selaku narasumber pada acara sore hari ini, serta Bapak dan Ibu pengurus dan staf RJI dan juga para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami juga ucapkan selamat sore kepada Bapak dan Ibu audiens. Selamat bergabung dalam kegiatan Ngabuburit Jurnal Ilmiah 2025 yang diselenggarakan oleh relawan Jurnal Indonesia. Terdapat 4 sesi dalam kegiatan ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa mendaftar untuk sesi berikutnya yang akan diadakan setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Kegiatan ini juga akan direkam dan diupload di YouTube channel RJI. Bapak dan Ibu juga bisa subscribe ke channel RJI dan memantau media sosial kami yang lainnya. Link kehadiran juga akan kami bagikan di akhir kegiatan melalui chat Zoom. Maka silakan Bapak dan Ibu untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir agar tidak terlewat. Kami juga memohon untuk Bapak dan Ibu memberikan ulasan terhadap layanan RJI. Link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Ilham Bahtiar selaku perwakilan pengurus pusat RJI. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak. Suara saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kegiatan kita pada Ngabuburit Jurnal edisi ketiga pada kali ini, Bapak Hartoto, SPD MPD dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Ibu pengurus Pengdah yang sempat bergabung, teman-teman sekretariat yang sudah mempersiapkan kegiatan ngabuburit ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terkhusus kepada Bapak Ibu, teman-teman para peserta ngabuburit Jurnal Ilmiah edisi ketiga pada kali ini. Salam dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam rangka kegiatan ngabuburit jurnal. Ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya, kegiatan yang menjadi salah satu agenda rutin kami di RJI Pusat dalam rangka berbagi hal terkait dengan apa-apa saja yang saat ini dibutuhkan dalam pengembangan jurnal, yang dimana ini merupakan salah satu fokus dari RJI, yaitu dimana RJI ini menjadi salah satu wadah untuk pengembangan publikasi ilmiah di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan jurnal. Kami berharap hadirnya RJI ini bisa memberikan kontribusi secara nyata kepada Bapak Ibu selaku dosen, kepada jurusan maupun secara umum perguruan tinggi kita masing-masing melalui proses pengelolaan jurnal yang baik hingga akhirnya dari tidak terakreditasi hingga dapat terakreditasi, dari awalnya masih Sinta kemudian bisa beranjak terindeks di pengindeks nasional maupun ke internasional berupa Scopus dan Web of Science. Bapak Ibu yang kami hormati, di kegiatan RJI, alhamdulillah sampai saat ini setiap waktu kegiatan kami rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dekat-dekat ini terkait dengan pengembangan jurnal khususnya editor adalah melalui lembaga sertifikasi profesi dengan dua skema yang saat ini telah diberikan izin oleh BNSP, yaitu skema pengelolaan jurnal ilmiah dan penulisan artikel ilmiah, sehingga Bapak Ibu
kami harapkan selain ikut kegiatan rutin seperti ini, dapat juga berpartisipasi untuk mendapatkan pengakuan dari BNSP atau pemerintah terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan jurnal. Selebihnya kegiatan-kegiatan yang telah terprogram, misalnya supervisi RJI, kami juga ada pendampingan jurnal internasional, layan DOI, dan beberapa program-program yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu, RJI sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga Bapak Ibu di perguruan tinggi dimanapun saya kira sangat terbuka ruang ya Bapak Ibu untuk dapat bekerja sama dengan kami melalui pengurus masing-masing daerah. Misalnya Pak Hartoto ini berasal dari Sulawesi Selatan. Kiranya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menjadi wadah bagi teman-teman di daerah masing-masing untuk berbagi hal terkait dengan proses pengolahan jurnal. Terkait kegiatan kita pada hari ini, tema kita ini terkait dengan mengatasi serangan cyber yang belakang ini betul-betul menjadi keresahan kita semua, khususnya yang paling banyak saya dengar di beberapa grup jurnal itu terkait dengan judul yang menyerang jurnal kita, sehingga keberadaan jurnal kita ini menjadi terhambat baik dalam proses penerbitannya maupun pengelolaannya. Bahkan bisa jadi Bapak Ibu karena terserang dengan cyber ataukah keamanan data kita di website itu terganggu, memberikan kurang kepercayaan, seperti itu kira-kira, kepercayaan penulis menurun, sehingga bisa mengganggu proses kredibilitas dari jurnal kita. Termasuk juga teman-teman yang resah kemarin, yang sementara mengajukan akreditasi, di tengah perjalanan itu jurnalnya terserang cyber. Nah, kami berharap Bapak Ibu melalui materi ini bisa mengedukasi kita semua dalam hal serangan-serangan cyber, peretasan atau malware dan sejenisnya dari materi Pak Hartoto. Oleh karena itu, mudah-mudahan Pak Hartoto bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, karena beliau ini sangat expert di bidang IT, programmer, dan pengolahan jurnal Bapak Ibu, sehingga pengalaman-pengalaman beliau dalam hal menangani hal seperti ini saya kira bisa berbagi dengan kita semua, sehingga hingga akhirnya pengolahan jurnal ke depan akan terhindar atau mungkin setidaknya mengurangi ada upaya-upaya pencegahan dan dari upaya-upaya serangan cyber yang akan mengganggu kita dalam proses pengelolaan jurnal. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hartoto atas kesempatannya untuk bergabung di kegiatan ngabuburit ini. Mudah-mudahan menjelang buka puasa, ini bulan puasa ini Bapak Ibu ya, insya Allah kegiatan kita ini selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ilham untuk sambutan yang informatif. Baik, untuk acara yang selanjutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Bapak Hartoto. Beliau merupakan seorang pakar di bidang pendidikan dan pembelajaran daring dengan pengalaman lebih dari 14 tahun. Beliau juga aktif di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan, serta dosen di Universitas Negeri Makassar. Dan beliau juga merupakan Ketua Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi di RJI Pengda, Sulawesi Selatan. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pengembangan SPADA Indonesia dan program praktisi mengajar. Beliau juga berkontribusi dalam pemerataan pendidikan digital melalui Asosiasi Pendidikan Tinggi, Informatika, dan Komputer.
Sebelumnya juga kami akan informasikan kepada Bapak dan Ibu audiens dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Kami juga membuka sesi tanya jawab di akhir apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya langsung kepada narasumber. Dan untuk Bapak Hartoto, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Apakah suara saya dapat didengar jelas, Mbak Arfiana? Iya, Pak, terdengar jelas. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pengurus RJI di tingkat pusat ataupun daerah yang hadir pada hari ini. Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang baik ini kita bisa bersilaturahmi sekaligus berbagi sharing pengalaman sebagai sesama pengelola jurnal ya terkait dengan bagaimana optimalisasi dan keamanan di jurnal yang kita kelola. Dan saya ucapkan selamat pula bagi Bapak Ibu pengelola karena pengumuman kemarin ya mungkin beberapa jurnal sudah naik tingkat. Alhamdulillah itu kita wajib syukuri ya ini hari-hari baik. Mudah-mudahan ke depan bisa meningkat kembali sesuai dengan target Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ditugaskan teman-teman di RJI untuk berbagi pengalaman terkait dengan strategi keamanan data OJS. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham bahwa kalau sudah menjelang akreditasi itu kita agak ketar-ketir gitu ya. Apakah ketika diperiksa itu web kita itu bisa diakses atau tidak? Saya banyak mendapat WA juga dari teman-teman yang mengeluhkan ketika masa-masa akreditasi ternyata webnya malah tidak bisa diakses. Ada juga yang webnya malah hilang terhapus datanya. Sehingga untuk mengantisipasi itu pertemuan hari ini menjadi sangat relevan. Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang terjadi saat ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, saya coba share tautannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan HP bisa melihat juga. Ini adalah visualisasi dari serangan-serangan cyber yang ada di sekarang. Ya, saat ini ya, live gini ceritanya. Kita bisa melihat bahwa hampir setiap saat itu terjadi serangan-serangan cyber. Nah, kalau kita lihat perputarannya ya banyak juga yang ke Indonesia gitu ya. Ini kita bisa lihat dan kita lihat posisi Indonesia ada di mana. Di sini Indonesia coba kita filter Indonesia itu ada di 16 negara yang paling sering diserang gitu ya, menurut Kaspersky. Kemudian kita lihat lagi menurut Checkpoint ya kira-kira seperti ini eh, kondisinya dan kalau kita perhatikan ternyata Indonesia menempati posisi satu, dua, tiga, empat besar. Indonesia menempati posisi empat besar sebagai negara yang paling sering diserang. Nah, masalahnya lagi, target-target serangan itu yang pertama adalah lembaga pendidikan, yang kedua telekomunikasi, dan yang ketiga pemerintah. Kita ada di lembaga pendidikan. Oleh karena itu menjadi sangat wajar banyak keluhan-keluhan karena OJS juga termasuk salah satu layanan dari institusi pendidikan seperti yang kita handle saat ini. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, artinya apa? Bahwa setiap saat itu potensi serangan terjadi. Ya, Bapak Ibu lagi tidur, OJS-nya ternyata ada yang acak-acak. Bapak Ibu lagi mengajar, lagi ngecek OJS-nya pun potensi yang acak-acak juga selalu ada. Oleh karena itu, jadi concern kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendiskusikan tiga hal.
Yang pertama adalah bagaimana mengenali pola serangan terhadap OJS. Ya, ini kayak ngecek modus operandinya ya Bapak Ibu. Kadang kalau aparat keamanan kan cek dulu ini modus operandinya seperti apa. Dengan mengetahui modus operandi itu, kita menjadi tahu alur yang mereka lakukan dan bisa melakukan mitigasi. Diskusi kita berikutnya adalah jika seandainya OJS kita itu sudah dirusak atau terlanjur datanya bocor gitu, maka apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Yang ketiga, seandainya tidak ya saat ini statusnya masih aman, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan untuk memitigasi, untuk mempersiapkan supaya hal itu tidak terjadi. Dan terakhir tadi sesuai dengan moderator kita akan diskusi dan tanya jawab. Nah, kita masuk di bagian pertama, bagaimana mengenali pola serangan terhadap OJS. Ini menjadi penting Bapak Ibu karena dengan mengetahui polanya, kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan dan titik-titik mana yang perlu kita antisipasi. Kita lihat sebenarnya apa sih tujuan mereka itu ngacak-ngacak web kita? Kita itu kan tidak ada kepentingan komersil ya. Kita layanan pendidikan untuk meningkatkan geliat publikasi yang di dalam juga orang-orang serius, para peneliti, para penulis tidak ada hubungannya dengan variabel eksternal gitu ya. Baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat global. Kita murni akademisi. Tapi kok ada yang masuk ke web kita? Alasan pertama adalah eksistensi, Bapak Ibu. Ya, ada pihak-pihak yang memang iseng, mungkin karena waktu luangnya lebih banyak gitu ya, mau uji coba ilmu-ilmu baru, itu ngetes web kita. Ada juga yang motifnya untuk mengingatkan, niatnya baik, Bapak Ibu, cuma kasih penanda saja di web kita, pasang informasi web ini sudah dihack, tapi tidak ngapa-ngapain. Tujuannya supaya kita lebih aware lagi dengan sistem yang kita kelola. Ada juga menyampaikan aspirasi, Bapak Ibu. Memang tujuannya masuk, tidak ngacak-ngacak, cuma menyampaikan pesan. Mungkin mereka ada pendapat tertentu gitu ya, baik itu untuk pemerintah atau situasi global, disampaikan. Kebetulan bisa mampir di tempat kita dan disampaikan. Mungkin supaya lebih didengar gitu ya. Ada juga yang memang menunjukkan identitas. Ya, ada beberapa pihak-pihak yang secara rutin mengkampanyekan dirinya di sistem-sistem tertentu dengan menunjukkan apa namanya kedikdayaannya gitu ya di web-web kita. Saya kira motif eksistensi ini sampai sekarang masih ada. Motif berikutnya itu motif ekonomi. Kalau saya melihat beberapa tahun kebelakangan, ini yang lebih banyak Bapak Ibu, motif ekonomi. Kalau dulu ya Bapak Ibu, zaman-zaman SMA dulu, kalau ada virus misalnya, ada serangan malware, itu misalnya The Coil ya. Itu jam 12 malam tiba-tiba layar terbelah terus muncul lagu dan mengucapkan selamat gitu aja. Ada juga yang nulis cuma surat cinta dipasang di drive atau di desktop. Ya, sekedar itu saja menunjukkan eksistensi gitu. Kalau sekarang arahnya ke motif ekonomi. Yang dilakukan biasa mencuri data pengguna. Terus apa kepentingannya data pengguna? Ini kan bukan data pengguna yang bisa untuk kredit, bisa untuk kepentingan macam-macam ya. Data penggunanya adalah data penulis gitu. Lalu digunakan untuk apa? Ya macam-macam Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat bahwa ketika Bapak Ibu sebagai penulis, sebagai pengelola itu register di platform OJS, tentunya masukkan identitas. Minimal ada nama, kemudian email gitu ya. Dan Bapak Ibu mengetahui juga bahwa email yang Bapak Ibu daftarkan terkadang ada pesan-pesan masuk. Pesan-pesan masuk. Apakah iklan tulisan ataukah iklan-iklan yang lain. Tapi di email Bapak Ibu kadang merasa ini saya tidak pernah langganan ini kok kenapa ada yang menawarkan tulisan, menawarkan publikasi dan seterusnya. Nah, itu bagian dari upaya mengambil data tanpa sepengetahuan kita untuk kepentingan komersil mereka. Kemudian yang sering juga Bapak Ibu adalah memasang iklan. Tadi Pak Ilham sampaikan ada banyak kasus jurnal kemasukan judi online.
Ya, dia tidak merusak data-data kita, web kita juga tetap jalan optimal, tapi kok dirasa lambat gitu. Lihat di kolom komentar kok ini banyak sekali informasi tentang judi online, gacor, dan seterusnya gitu. Nah, karena mereka nitip ke jurnal kita. Terus kenapa kok mesti jurnal kita yang jadi sasaran? Ya, di satu sisi itu merupakan musibah, tapi di sisi lain itu sebagai tanda bahwa jurnal kita sudah mulai populer. Bapak Ibu sekalian, karena motif ekonomi itu kan mau cepat dikenal gitu ya. Dia butuh traffic tinggi untuk mempromosikan situs mereka. Nah, untuk mempromosikan tentunya harus di-endorse dari situs-situs yang memiliki reputasi yang tinggi. Nah, kalau web kita ada tanda-tanda kena, berarti itu juga bisa diindikasikan bahwa web kita sekarang trafficnya juga lagi naik, lagi dikenal. Karena mereka tidak akan serang web-web yang tidak dikenal gitu ya. Eh, Selanjutnya meminta tebusan. Ini beberapa kasus itu diserang malware, kemudian file-filenya, kemudian artikel-artikelnya itu dienkripsi oleh mereka, kemudian mereka kirim email ke kita kalau mau didekripsi, dikembalikan nih file-file jurnalnya ini harus membayar tebusan sedemikian rupa. Nah, itu motif ekonomi dan yang sekarang itu banyak ditemukan di penyerangan web-web jurnal. Kemudian yang berikutnya ini spionase. Ini agak jarang Bapak Ibu ya. Untuk merusak proses bisnis kita sebagai pengelola jurnal. Ya, ini jarang, tapi mungkin ada kejadian yang serupa. Nah, saya kira ini motifnya kenapa kok orang-orang oknum-oknum eh, menyerang web kita. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana jenis serangan yang masuk ke web OJS kita. Minimal ada tiga yang besar ya Bapak Ibu. Yang pertama itu intruder. Jadi mereka masuk ke web OJS kita secara ilegal tanpa izin kita dan mengambil data-data yang dianggap penting oleh mereka, seperti data pengguna, atau mereka menjadikan web kita itu sebagai proxy, sebagai jalan untuk menyerang web lain. Nah, memang dia secara langsung tidak merusak Bapak Ibu, cuma kita jadi jembatan. Nah, mereka masuk tanpa tanpa akses. Misalnya Bapak Ibu, tiba-tiba Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal kok ada eh, update artikel artikel tertentu padahal tidak pernah ini penulis ini mempublish dan seterusnya tiba-tiba auto publish gitu dan hal-hal yang lain. Itu model-model serangan yang pertama. Serangan berikutnya itu web attacker. Di sini memang webnya diserang, data diambil, kontennya dirubah, di CCP gitu ya. Bisa di CCP, bisa dirubah. Nah, ini biasa agak parah nih. Kadang mereka masang tanda web ini sudah dihack. Kadang juga mereka menghapus file-file. Kadang juga mereka tidak menghapus, tapi nyisipi iklan seperti yang tadi itu. Disisipi iklan, sehingga ketika web kita banyak diakses, iklan mereka juga cenderung terakses karena di-endorse dari web kita. Ada backlink ke web kita. Dan yang ketiga, biasanya kalau satu, dua ini tidak berhasil, langkah terakhir adalah di DDoS. Jadi diserang satu paket gitu ya, sehingga web kita itu seolah-olah penuh, padahal tidak ada yang akses. Nah, tanda-tandanya biasanya itu webnya jadi lambat. Ini cuma saya yang buka malam hari jam 12 malam kok tiba-tiba lambat gitu ya. Nah, bisa jadi ada pihak lain yang kirim paket. Sehingga dia itu lambat atau sama sekali down. Tidak bisa diakses di waktu tertentu. Nah, kejadian inilah yang perlu kita antisipasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita coba cek apakah web OJS kita itu sudah jadi target atau belum. Nah, yang paling gampang itu kita menggunakan mata Google ya. Saya kasih sintaksnya, Bapak Ibu silahkan
ketikkan di Google masing-masing, cek jurnalnya masing-masing ya Bapak Ibu. Nih saya coba buka Google. Saya buka Google. Nah, ini saya copy paste. Yang paling umum kan gacor ya. Gacor. Kemudian saya titik dua, Bapak Ibu nanti tulis dengan jurnalnya masing-masing. Jurnalnya masing-masing. Nah, saya coba kampus saya sendiri ya. Biasanya masih ada lewat-lewat ya, Bapak Ibu. Kita coba enter. Nah, ini masih ada sebagian ya. Ini web OJS lama kita masih ada masuk ini sebagian. Di situs lain juga ada, kita lihat ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu silahkan cek masing-masing. Ganti subdomainnya dengan nama kampus atau nama publisher kita masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini ACID berarti yang ada di kampus ya Bapak Ibu. Kita lihat banyak sekali kampus-kampus yang masih kena sampai sekarang tuh. Banyak sekali Bapak Ibu. Itu metode pertama. Yang paling sederhana, kita cek secara periodik situs kita sebenarnya udah keserang atau belum. Kenapa? Karena mereka akan selalu kasih tanda mata. Mereka akan ngejar ke indeks, dilaporkan ke indeks sehingga web yang sudah diserang itu mudah dikenali. Yang berikutnya ini adalah arsip untuk web-web yang sudah ditembus ya Bapak Ibu, ditembus. Nah, kita cek jangan sampai web kita juga sudah masuk di daftar itu. Nah, kita cek, saya kirim linknya Bapak Ibu. Saya coba buka. Nah, ini. Ini Bapak Ibu, ini baru jam 8 tapi waktu sana ya. Artinya kalau dilihat dari tanggalnya ya sekarang sebenarnya, di hari ini. Kita cek, saya coba cek. Ini tinggal klik enable filter. Kemudian domainnya kasih masuk domain kampus. Misalnya ini, saya masukkan domain kampus saya. Kemudian saya filter. Kalau kosong, alhamdulillah belum ada jejak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di pencarian saya ada masuk dua ya Bapak Ibu. Dua masuk. Ini kejadian tahun 2011 dan 2015. Ya, memang waktu itu pernah ditembus. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan dicek kampus masing-masing atau publisher masing-masing masuk tidak di sini. Kalau masuk, tinggal dilihat aja Bapak Ibu di view. Di view nanti kelihatan gambarnya seperti apa nanti. Tapi karena ini sudah kejadian lama, sudah ditutup, ya mungkin sudah tidak nampak lagi ya. Sudah tidak nampak lagi. Nah, itu adalah metode sederhana untuk mengecek apakah jurnal kita itu sudah pernah menjadi target serangan atau belum. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semuanya belum pernah ya.